Shalom. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita minggu ini berada di menara doa, kita bersama-sama mendapatkan sebuah pesan Tuhan, yaitu di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke 19, 20, 21. Bilangan 14 ayat 19, 20 dan 21. Mari kita akan baca bersama-sama menjelang we call 911. Worship emergency calling. Worship extreme calling. Ya saudara, Alkitab berkata Bilangan 14 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Bilangan 14, boleh di-slide-kan? Bilangan 14 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Bilangan 14. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setianya, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Kemudian ayatnya yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. 21. Mari kita lihat Bilangan 14 ayat 21. 2, 3. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah pernyataan dari Tuhan sendiri. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan lepaskan di tengah bangsa yang bersungut-sungut. Hari itu mereka bersungut-sungut. Mereka minta pulang ke Mesir. Mereka memberontak kepada Tuhan. Di tengah sungutan, di tengah berontak, Tuhan marah. Tetapi saudara Musa kembali bersama Harun meminta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Tapi saudara, Tuhan memberikan sebuah janji. Tuhan memberikan sebuah pesan. Apa itu? Ini ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Saudara, ada sebuah kata yang akan menjadi tema kita di We Call 911, yaitu the glory of God fills the earth. Apa itu? Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Apa saudara? Kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah pesan. Ada kemuliaan Tuhan memenuhi gereja, sehingga orang-orang tidak tahan berdiri. Tetapi saudara, ada ditemukan beberapa ayat di dalam Alkitab bahwa Tuhan janji sebenarnya kemuliaan Tuhan yang ada di gereja akan memenuhi seluruh bumi. Saya berdoa, saya katakan Tuhan, bumi sekarang seperti ada begitu banyak kota-kota fasik. Oh, kota-kota yang penuh dengan LGBT ibarat kota Sodom dan Gomora. Kota-kota yang meninggikan LGBT. Tuhan, ada kota-kota yang hari ini seperti kota Niniwe dilanda oleh peperangan. Perang demi perang. Saudara, sedang dirancangkan sebuah perang. Itulah Niniwe. Ada yang dinamakan Babel, kota musuh. Kota yang saudara membelah. Saudara, wanita hamil dari atas sampai ke bawah sedang terjadi hari-hari ini. Tapi nih, Tuhan berkata lewat janjinya, nak dengar baik. Ketika kalian masuk dalam We Call 911, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Saudara, ini saudara, kapan kemuliaan Allah? Kapan saudara? Di tengah kemarahan Allah masih memberi janji. Di tengah pemberontakan Allah masih memberi janji. Di tengah saudara sungutan, di tengah hari itu orang Israel tewas. Karena apa saudara? Mereka melawan Tuhan dan melawan Musa. Mereka masuk dalam dosa tidak percaya. Tanah Kanaan di depan mata kalau saudara lihat Bilangan 14. Tapi mereka hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Di tengah sungutan, di tengah kekacauan, di tengah situasi yang tidak menentu, Tuhan memberikan sebuah janji. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Saya tidak peduli, tanda kutip, apa kondisi kita hari ini. Tetapi saya mau katakan, masih ada janji Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Berita-berita menakutkan.
di tengah goncangan, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Katakan kiri kananmu, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Saudara ya, ini Tuhan sendiri yang mengucapkan. Saudara, ini bukan janji Musa, ini bukan dikutip oleh Harun, tetapi ini dikatakan oleh Tuhan sendiri. Di tengah kemarahannya, di tengah saudara, saudara, ada rasa sayang yang timbul kepada umatnya. Mau tidak mau, Tuhan harus memberikan janji. Apa itu? Kemuliaan Tuhan. Dia berkata, hanya demi aku yang hidup, Tuhan bersumpah ini, kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Satu pujian berkata, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Saudara, kenapa Yesus Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan ada di tengah-tengah kita? Nah, hari ini mari kita buka bagaimana hal yang sama. Tiba-tiba saudara, 500 tahun kemudian janji itu terjadi pada Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-6. Dari 276 kata kemuliaan, ada 5 atau 4 kata kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Saudara dengar baik, dari 276 kata kemuliaan dicatat Alkitab, ada 4 kali Tuhan berkata kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan memenuhi gereja. Tapi saudara, ada janji Tuhan yang lebih besar. Gereja akan menjadi berkat. Dikatakan firman Allah, kemuliaan Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama. Mari kita lihat Yesaya 6. Ayat pertama. Pegang sebuah kata kunci. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Ayatnya yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, high dan menjulang, and lift it up. High and lift it up. Tinggi dan menjulang, lebih tinggi dari apapun. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Para serafim, ayat 2 maju, berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kemuliaan memenuhi seluruh bumi. Hari itu Yesaya mendapatkan sebuah pewahyuan yang pernah Tuhan lepaskan 500 tahun yang lalu. Yang pernah Tuhan lepaskan pada zaman Yosua. Yang pernah Tuhan lepaskan pada zaman Musa. Yaitu apa? Kembali saudara, para malaikat berseru. Disaksikan oleh Yesaya. Dikatakan firman Allah, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saya mau katakan hari ini, kenapa seluruh bumi penuh kemuliaannya? Karena di sana dikatakan firman Tuhan, ada seorang berseru kepada seorang, seorang kepada seorang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, kapan kemuliaan Tuhan? Ketika ada orang-orang yang menyembah. Ketika ada orang-orang yang mengangkat tangan dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saya mau katakan, saudara, firman Allah berkata, Kejadian Keluaran pasalnya yang 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas pada kedua tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian, ayat 19. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup di atas kedua ujungnya, ayat 20. Kerup-kerup itu
harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas sama seperti serafim, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Mundur ayat 18, mari kita lihat. Ini dua kerup. Firman Allah berkata, mereka harus angkat tangan, tanda penyembahan. Mereka menyembah. Tapi saudara, ada sebuah kata yang menarik di sini. Dikatakan firman Tuhan, emas tempaan. Apa arti tempah? Penyembah. Saudara, kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Kenapa? Tuhan yang akan membawa kemuliaan Tuhan hanya para penyembah. Penyembah yang apa? Ditempah. Penyembah yang telah melewati ditempah. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti tempah? Ditempah artinya dipukul berulang-ulang. Dipres, ditekan, dihancurkan, diremukkan, ditono, diuji, disaring. Itu arti tempaan. Hadirat Allah harus dibawa ke Sion. Hak kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan. Tapi harus ada orang yang membawanya. Tuhan tetap pakai saya dan saudara. Hari itu Tuhan pakai seorang yang bernama Daud. Sampai hari ini Tuhan tetap pakai saya dan saudara. Tetapi para penyembah itu bukan penyembah biasa. Sebab penyembahan bukan menyanyi 2 lagu, 3 lagu, 5 lagu cepat, 5 lagu mundur, 5 lagu cepat. Bukan. Penyembahan adalah bicara pembentukan. Penyembah yang akan membawa kemuliaan Tuhan datang. Tuhan menunjukkan ayat ini. Perhatikan nak, sayap-sayap ini adalah sayap penyembahan. Kerup-kerup itu, oh saudara, adalah kerup-kerup yang mengangkat sayapnya. Saya dan saudara punya 2 sayap, yaitu tanganmu, yaitu hatimu. Tapi Alkitab berkata, 2 kerup dari emas tempaan. Bukan cuma emas cetakan. Saudara tahu kalau cetak, contoh media cetak, koran dicetak, majalah dicetak. Apa kalau cetak? Cap, disablon. Tapi saudara, beda dengan tempah. Para penyembah harus diremukkan. Para penyembah, apa itu tempah? Ada yang namanya mesin fogging. Mungkin Pak Angki tahu mesin fogging. Mesin press. Supaya kempes. Haleluya. Mesin fogging ada 2. Mesin pemanasan. Melewati, saudara pernah lihat? Makanya pedang selalu ditempa. Untuk peperangan, pedang itu ditajam, dibakar. Setelah dibakar, ditempa, pakai apa? Palu, pakai godam, pakai ukir-ukir. Saudara, untuk membentuk sesuatu, kemudian kasih masuk di api, kemudian ketika keluar dari api, kasih masuk di air dingin, kompres ulang, itulah ditempa. Habis masuk di air panas, masuk di air dingin. Penyembah-penyembah itulah yang akan membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa di sini masuk di air panas? Belum habis itu. Emas. Makanya saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego harus dibuktikan bahwa mereka memang penyembah benar. Dengan cara apa? Masukkan mereka ke dapur api. Apakah mereka jadi lebih baik atau lebih pahit? Banyak orang dibentuk Tuhan jadi pahit. Mereka berpikir, mereka curiga dengan Tuhan. Padahal kemudian kita berkata, show me your glory Lord. Dari atas Tuhan bilang, iya, kamu aku pilih membawa kemuliaan. Tapi orang-orang yang bawa kemuliaan, nak, harus aku tempah. Habis masuk di api, masuk di air dingin. Musim dingin kehidupan. Saudara tahu kalau musim dingin, salju jodang. Bu, belum pernah musim salju? Isi akang tuh tangan di kulkas. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa buat apa-apa. Mau apa? Semua jalan tertutup. Yusuf habis masuk air panas.
saudara? Tunggu jonokong berserah angkat tangan. Daud masuk dalam apa? Hinaan, dikejar-kejar, jadi teroris, musuh negara. Saudara, lalu harus masuk dari gua ke gua. Habis pemanasan, pendinginan. Itulah penyembah. Anak-anak Raja Wali, tim Raja Wali. Orang tua yang punya anak di tim Raja Wali. Walaupun mereka masih anak-anak, mereka adalah penyembah. Izinkan Tuhan menempa. Jangan harap di pelayanan. Kalau saudara ingin masuk dalam pelayanan aman, sejahtera, berarti saudara bukan penyembah. Ketika hadapi persoalan ada dua kondisi. Orang jadi lebih baik atau orang jadi lebih pahit. Mereka pahit dengan keadaan. Orang Israel, Tuhan bilang, aku bawa engkau masuk di tanah di padang gurun untuk merendahkan hatimu supaya kamu belajar bahwa manusia tidak hidup dari roti tapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mereka curiga dengan Tuhan, mereka pahit. Kenapa Tuhan izinkan kami seperti ini? Kenapa? Kenapa? Karena memang mereka bukan penyembah. Seorang penyembah akan Tuhan remukkan. Seorang penyembah akan Tuhan kikis. Saudara tahu kalau membentuk sesuatu, ada orang menyanyi lagu dengan begitu ringan. Ukirkan aku di hatimu. Ya kan? Saudara tahu ukir? Pakai pisau sayang. Yang tidak ada ukir pakai pensil, itu bagambar. Haleluya. Makanya firman Allah lebih pedang, lebih tajam dari pedang yang bermata dua, yang menusuk. Itu ukiran. Habis ukiran pakai palu. Firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit-bukit batu. Itu keras-keras, Tuhan kasih toki. Apa dem palu? Itu tempah. Haleluya. Apa saudara? Ada DP mesin itu fogging. Mesin fogging. Ada macam-macam. Saya lihat sebenarnya, tapi saudara, karena so pagi enggak, saya kalau saudara cari, saudara, ternyata ada mesin fogging beras 100 kilo. Oh Tuhan, kong dia betekan, jadi apa aja itu? Ada mesin 50 kilo fogging, press. Tanya kiri kanan ditempah. Berarti penyembah. Welcome the way of revivalists. Ada orang marah dengan tempaan. Kayak apa lekong kita dihina, kayak apa lekong kita dipermalukan. Lebih baik kita keluar. Kenapa? Karena hanya tangan-tangan penyembah yang bisa menahan sorga tetap terbuka. Cuma ini. Tuhan sedang bawa saya dan saudara. Hari-hari ini saya mulai mengerti. Kita ditempa dengan persoalan. Pernahkah saudara minta tolong sana, minta tolong sini? Seakan-akan jalan tertutup. Terima kasih Tuhan. Ini proses pendinginan. Orang kalau mau musim salju mau keluar kemana? Tinggal jadi rumah, kok angkat tangan menyembah. Haleluya. Yang senyum-senyum sedang berada di kulkas ini. Di lemari es ini. Tenang saja. Segala pembentukan Tuhan ada limitnya. Ada waktunya. Salomo berkata segala yang terjadi di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Hari ini kita menangis karena kita ditempa. Tuhan bilang, Musa, tuh 2 kerup jangan cuma dari emas. Emas bukan emas biasa, emas tempa. Bukan emas cetak, bukan emas muda. Tapi emas tua yang telah melewati pemotongan, gergaji, gesekan, tempaan, tindisan, pukulan, tusukan, ukiran. Itulah penyembah. Mungkin suaramu pas-pas, tapi engkau mengucap syukur. Bahkan ketika Paulus dan Silas, rasul-rasul besar, harus mengalami tempaan Tuhan. Di tengah dipukul, di tengah bilur-bilur. Mereka saudara, iblis mau kunci mereka dalam penjara. Dan iblis ambil DP kunci
kemuliaan bagimu. Di tengah luka, di tengah erangan, di tengah derita, tiba-tiba Allah turun. Terbukalah semua pintu, terlepaslah semua belenggu. Kenapa? Para penyembah yang ditempa menghasilkan kemuliaan Tuhan turun. Hari ini kalau engkau ada dalam penderitaan, kesempatan engkau untuk membuat kemuliaan Tuhan turun. Kesempatan, karena di tengah, saudara tahu, Tuhan bisa buat mujizat seketika. Yang WL tadi Lisa, gembala komselnya telepon, mau endoskopi lalu, mau rujuk di rumah sakit sentra. Malam, gembala komsel rapor, Bu, kita bilang endoskopi sih memasukkan alat. Mau lihat, ini penyakit apa? Ada barang di sini, tiap makan ada serasa hambatan. Deklarasi firman, deklarasi firman, deklarasi firman. Kita telepon, deklarasi semua tuh doa. Besoknya, GERD apa itu? Barang di dada itu hilang entah kemana. Cuma dalam 24 jam. Orang yang ada di sini tadi menyembah Tuhan. Saudara lihat. Saya datang ke rumah sakit, tidak ada yang jaga. Suaminya Gerald kerja. Tidak ada doi, tidak ada apa-apa. GERD di tengah apa? Saya bilang, Lisa menyembah. Worship. Worship. Saudara tahu, gampang bagi Tuhan. Dokter mengatakan, oh cepat-cepat merujuk. Merujuk apa? Menyembah. Kita lihat kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Kita lihat pembelaan Tuhan. Saudara. Dan ketika orang doakan orang-orang di rumah sakit, kita bilang, mana menyanyi? Menyembah. Dia angka pujian. Semusim berlalu, orang-orang langsung menangis. Nah, benar kan? Penyembah dihasilkan dari tempaan, saudara. Nggak bisa langsung jadi, nggak bisa karena mengikuti kontes-kontes vokal dan idol. Dan kita pikir itulah penyembahan. Penyembah. Saudara, hari itu Yakub penipu. Dan ketika itu dalam Kejadian, firman Tuhan berkata bahwa Yakub bertemu dengan Tuhan, betul? Lalu dipukul pangkal paha. Keluar masuk di tanpa doa, lurus. Keluar dari tanpa doa, timpang, kentok. Yakub tidak sama. Esau lihat, Esau bilang begini, dari DP muka, Yakub. Mar dari DP postur, selain dia. Kepa DP baja langsung merendah. Perasaan Yakub begini. Keluar dari tanpa doa, begini. Saudara mengerti? Iya, saya lihat, berbeda ini. Berbeda ini. Ini bukan Yakub yang dulu ini. Ini lain ini. Orang-orang dapat melihat radiasi. Saudara mengerti? Saudara, jangan percaya pada orang yang nyandak kento. Jangan percaya kepada orang yang tidak kento. Yang tidak timpang. Jangan percaya kepada orang yang tidak pernah diremukkan. Jangan percaya. Mungkin ini pernyataan terlalu radikal. Tapi saya mau katakan, ketika kita datang pada Tuhan, oh Yakub yang saudara, diremukkan, diberek, di lutut tanda kekuatan manusia. Baru bisa Yakub layak. Yakub sesempat bahoba masalahnya. Kapan? Dia hoba kemuliaan Tuhan waktu dia sementara mimpi. Malaikat Tuhan turun naik. Tapi saudara, untuk mendapat bagian, ini kan baru malaikat Tuhan turun naik. Tapi Tuhan sendiri belum pernah jumpa dengan dia. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa jumpa dengan dia? Saudara, hari itu dia berdoa. Dia berdoa. Dia berdoa. Oh, dari apa saudara? Petang. Saudara, diantarkan pada istri-istri. Dari petang sampai apa? Fajar menyingsing. Pernahkah saya dan saudara, ketika kita hadapi pergumulan, kita hadapi tantangan, kita berdoa dari fajar, dari petang sampai esok,
bersiang? Tanya kiri kanan, so pernah? Belum toh? Mau undang doa toh? Ya toh pada jam yang kelima, KO. Hosa, iya betul saudara. Saya alami, hosa sekali. Iya saudara, iya. Yakub, pernahkah saudara di muka ada persoalan di belakang dan kita ada di hadirat Tuhan dari jam 6 pagi, 6 sore sampai jam 6 pagi. Mengeluh, menangis, bergumul, menangis, bergumul, 12 jam, non-stop, 12 jam, seorang diri pernahkah? Belum toh. Belum. Ada 12 jam korporat. 2 jam pertama haleluya, 3 jam haleluya, keampa mulai terjadi kelap-kelip. Jam kelima makang biapong, minum air, hosa pendeta, ya balik ulang, menyembah lagi, jam ke-7 tasono. Iya kan saya juga begitu. Ada seorang pendeta bilang, baik letong tuh korporat Kang, datang tuh orang sesama dengan Mas Koki kurang. Yang lain, haleluya, haleluya. Yakub seorang diri. Bergumul, menangis. Hosea pernah katakan itu. Bergumul, menangis 12 jam saudara. Hasilnya apa? Kento. Yang percaya kepada orang yang melayani Tuhan yang tidak pernah melewati tempaan. Jangan percaya. Bu, ibu bikin statement. Ayub 15 ayat 15. Coba. Yuk baca. Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Sucinya siapa? Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan percaya. Akibat apa? Tidak dipercaya. Akibat penipu sama dengan Yakub. Pembohong. Bagaimana supaya menjadi dipercaya? Menjadi harus melewati proses yang namanya peremukan. Peremukan, sombong, pongah, angkuh. Makanya Tuhan bagi di sini. Mungkin ini bukan secara harfiah. Tetapi Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan datang. Tidak ada maksud jahat saudara. Yesaya pasal 6. Orang yang jumpa dengan Tuhan. Coba baca ayat tadi. 6. Yesaya 6 ayat 6. Tapi seorang daripada serafim terbang menempatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Kemudian Alkitab bilang ayat 5. 5. Celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Bukan cuma kita najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, ya ini Tuhan semesta alam. Ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Apa yang menyentuh bibir? Ayat 6. Di tangannya ada bara. Jumpa dengan Tuhan, mau luka tuh bibir. So bilang kalau jumpa dengan Tuhan jadi tidak lengkap. Luka tuh bibir saudara. Tuhan akan proses sampai tuh kata-kata hampa, kosong, hinaan, curiga, cacian, makian hilang semua. Dengan cara kasih luka. Tuh ada orang ketemu dengan Tuhan saudara. Untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuh bibir-bibir mesti kasih bersih. Iya. Supaya kemuliaan Tuhan. Makanya yang menyanyi pertama para serafim. Kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Ya saya haga-haga. Kita mau suka menyanyi kudus. Tenang, lewati dulu.
Apa ini? Luka bibir. Ya saudara, lewati dulu pemotongan daripada Tuhan. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Awo, yang satu kentok, yang satu luka di bibir. Kalau bara, coba saudara pikir, bara taruh di mulut bagaimana? Keluar begini. Angus. Makanya Tuhan bilang begini, memang ya karena yang akan aku sisakan yang bibir bersih kok. Aku memiliki sisa umat. Yang aku sisakan mereka bibir lain. Bibir mereka bibir bukan persengutan, tapi memuliakan, memuji, menyembah, bersyukur, berterima kasih. Kalau kita dapati hari-hari ini masih ada pengeluhan, berarti masih akan ada sedikit proses. Sampai bersih. Bilang kiri kanan, sabar banyak, sedikit waktu lagi. Itulah penyembah. Begitu banyak konsep penyembahan. Tapi hari ini, dengar baik. Penyembah ditempah. Bahkan orang sucinya tidak dapat dipercaya jika tidak melewati peromokan. Tuhan bilang apa? Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Tuh gunung-gunung kasih rata, lembah-lembah akan ditimbun. Ya, setiap tanah yang berlekuk-lekuk, tanah bicara hati. Ada benih yang ditabur di tanah yang subur. Ada tanah berbatu-batu, tanah harus diratakan. Tanah harus mengalami pembersihan. Saudara ya, apa itu kalau saudara lihat orang buat jalan pakai garo-garo. Supaya apa? Kerikil, rumpuh, ya kan? Laeng bulldozer, laeng eskavator, laeng letu bagaro-garo. Yang kontraktor mengerti ini. Supaya lurus. Begitu lurus kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini bukan perkara satu hari saudara. Ini bicara proses. Bagaimana kita mengerti ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ingat dengan baik. Tuhan punya sisa umat. Hanya sepertiga. Kata firman Allah. 2/3 hari-hari ini. Maaf, akan tewas terbunuh. Sakaria mengatakan, Sakaria 3 kalau tidak salah. Firman Tuhan. Sakaria 13. Ayat 8. Sakaria 13 ayat 8. Tolong diganti. Maka di seluruh negeri. Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita baca. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa. Tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. 9 maju, Sakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh, boleh maju? Sakaria 13, maka aku akan menaruh yang 1/3 itu ke dalam api. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, aku akan jawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. 2/3 akan binasa hari-hari ini. Nubuatan firman Tuhan mengatakan demikian. Entah oleh perang, entah oleh banyak hal. Di seluruh negeri, Sakaria telah melihat, saudara, menjelang kedatangan Tuhan akan ada pemurnian. Tapi 1/3 yang saudara selamat akan melewati pemurnian. Perak. Dari perak, saudara bilang, "Kenapa kurang Bu dimurnikan terus?" Iya, itu tuh hari perak. Sekarang naik ke emas. Puji Tuhan. Kualitas kualitas itu kan, oh Tuhan perbesar kapasitas. Oh Tuhan perbesar kapasitas. Setelah dari perak ke emas orang mengeluh. Malaikat bilang, "Ngana bilang perbesar kapasitas. Sekarang kan Ngana sudah dimurnikan lolos di perak. Sekarang naik ke emas." Haleluya. Amin. Alkitab bilang, setelah perak aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Kan saya pernah bilang perak 800 kali kasih panas, emas 1000 lebih. Jadi masih tambah 300.
Mereka akan memanggil namaku, aku akan jawab mereka. Apa itu doa? Kita bertanya, Tuhan menjawab. Kita bicara, Tuhan menjawab. Pernahkah saudara bicara dengan orang? Bicara. Saudara, kong orang itu cuma agak-agak diam. Tuhan bukan seperti itu. Doa, kita bicara, Tuhan menjawab. Kita bicara, kita menyembah, Tuhan menjawab. Tuhan menjawab doa. Tuhan bicara dengan kita. Tuhan menyatakan suaranya kepada kita. Hanya kepada siapa? Orang-orang yang siap Tuhan murnikan. Dan aku akan berkata, mereka adalah umatku. Artinya apa Tuhan bilang? Jangan berani koreh, dorang kita punya. Mereka ada dalam milikku. Tidak sembarang. Makanya saya katakan, tidak sembarang orang, apalagi iblis, mau menyentuh orang benar. Mesti minta izin dulu kepada yang punya. Ayub. Tuhan bilang apa? Ayub bilang apa? Karena ada pagar. Kita susah mau masuk, Tuhan kasih pagar. Coba engkau angkat pagar itu. Angkatlah pagar itu. Tapi Tuhan bilang, aku batasi, jangan sentuh. Hidupnya, tubuhnya. Akhirnya dapat sentuh. Sampai apa saudara? Berengah. Apa itu berengah? Ulat hitam. Ada di sekujur tubuhnya. Nafasnya bau. Sampai semurni itukah? Ya, karena dia penyembah. Dialah yang akan berdoa bagi bangsa. Tuhan bilang dari semua permintaan, hanya doamu yang aku jawab. Dari semua orang yang berdoa cuma nganape doa. Bayangkan saudara, betapa otoritasnya begitu luar biasa mempengaruhi. Dia bilang, Pak, tu Elifas, siapa Bildad, Suah, minta berdoa Pak Ayub. Cuma Ayub berdoa yang aku terima. Kenapa sampai seprivilege itu, seistimewa itu? Ya karena melewati penempaan yang seperti emas. Mungkin orang berdoa Tuhan kesian jang sama dengan Ayub. No sama dengan siapa dang? Sama dengan Daud. Dapat dusu 13 tahun. Oh jangan sama dengan Daud Tuhan. Sama dengan siapa jangan? Yusuf Jodan. Oh saudara 2 tahun dalam penjara. Oh jangan sama dengan Yusuf. Cari orang-orang yang tidak diremukkan dalam Alkitab. Mereka tidak dapat dipercaya. Cari. Siapa? Makanya hari ini keturunan Yakub itu saudara, saya bilang begini, Tuhan, sokentok dia. Tapi saudara tahu, tidak lama kemudian istri yang paling dia sayang mati, Rahel. Yakub, tidak lama kemudian Yusuf, dorang bilang so mati. Belum cukupkah pemurnian? Ya, belum cukup untuk kapasitas sebesar Yakub. Karena dengan Yakub lahirlah Israel. Yang sampai hari ini bangsa Media hilang, bangsa Persia lenyap, bangsa Babel lenyap. Oh bangsa-bangsa yang dulu yang Alkitab catat, Nebukadnezar saudara dan sekutunya semuanya lenyap. Tetapi kerajaan Israel tidak pernah lenyap. Kenapa? Hari ini masalahnya dia adalah orang yang mengalami penempaan. Haleluya. Mari kita cari siapa yang tidak ditempa di Alkitab. Paulus toh. Kemuliaan Tuhan saudara lihat. Kemuliaan Tuhan datang buta. Iya saudara, ada bapak begini dan naik kuda toh. Ya saudara, begitu kemuliaan. Padahal itu cuma lampu blitz waktu itu. Cuma karena kemuliaan ada level. Ada 7 kali matahari terik. Saya dapat firman Tuhan Yesaya 30 ayat 18 itu. 7 kali bulan purnama akan menjadi matahari terik akan 7 kali ganda. Itulah janji Tuhan ketika kita selesaikan we call 911. Kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan itu kan ada 100 watt, ada 1000 watt. Maksudnya Tuhan kemuliaannya besar. Tapi dinyatakan Pak Paulus itu cuma lampu blitz. Lebih terang, mati dia. Ada naik kuda bagus-bagus, pulang kate, buta. Makanya saya bilang, tapi mata rohaninya tercelik. Sejak itu orang yang ganas. Dia bilang aku ganas, mau baku ganas dengan kita belum tantungan. Makanya tuh DP keganasan ini harus ditangani oleh Tuhan.
ada yang ganas-ganas. Begitu di hadirat Tuhan, baku kuat, cuma lebih kuat dan Tuhan. Musa, bakalai. Dia begini, apa-apa, cuma 2 jurus, pelanting tu mandor. Kok Musa kubur? Celaka, pakai apa lagi? Apa tuh? Tropol. Semen sadiki supaya orangnya dapat lihat. Maksudnya saya, supaya saudara lihat, siapa dia? Orang hebat. Mandor baru jurus-jurus, dia jenderal no. Cuma 2 kali jurus, pak, jurus pangap, planting. Kau Musa kubur, kau Musa berjalan santai. Musa pikir tak ada bunung kok nih musuh. Bikin apa? Kong Tuhan tindis 40 tahun. Pembunuh, pangnae darah. Napa 2 juta orang semua menangis. Rong-rong dia mau lempari dia. Dapat Musa dulu. Odoh, keluar Musa pejurus. Makanya Tuhan mesti tempa. Kalau nyanda Israel mengamuk mati semua. Ini Musa hantam. Bagaimana lah ini dia? Habis umatku. Makanya kalau menjadi hamba Tuhan, pendeta berpikir baik-baik. Karena Tuhan, iya saudara. Ya kan jadi dulu pendosa, tolonglah. Yang dulu, biarlah itu mati. Berani kita dulu. Berarti pingsan yang ini cuma. Jemaat begini talap. Waduh kesiang. Mesti dapat tindis kalau pendeta begini. Dapat strik dulu kemarin. Iya kan? Iya Musa saudara. Kong Alkitab tulis kita waktu baca itu. Orang yang lembut. Karena apa? Keluar dari api kepada api, dari kulkas ke kulkas. Keluar di sini di ujung. Orang yang lembut hatinya dan berkata, Tuhan ampuni bangsa ini, ampuni bangsa ini. Musa dong semua lempar panganah, Yosua Harun dengan batu masih suruh ampuni Tuhan. Dari mana itu dihasilkan kalau bukan dari penempaan? Makanya Tuhan bilang, aku mengampuni sesuai permintaanmu. Doanya sangat berkuasa. Karena penempaan. Walaupun orang cuma tukang sayur, ya orang bilang di gereja cuma asyir. Tapi ketika Tuhan ampuni kota ini. Oke, aku ampuni karena doamu. Kenapa? Karena dia seorang penyembah. Yang Tuhan izinkan proses demi proses. Tantangan demi tantangan. Tempaan demi tempaan. Bersyukurlah. Kalau hari ini saya dan saudara sedang ditempa. Jangan curiga dengan Tuhan. Oh saudara ada maksud. Tuhan mau bawa engkau. Sekarang saudara banyak orang merasa diri hebat. So melayani. Hebat. Saudara tidak ada yang hebat. Sampai Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Lewat apa? Paulus berkata, adapun aku hidupku bukannya aku lagi. Paulus habis lihat blitz, kon dapat tono di tanah Arab 3 tahun. Dapat lempar dengan batu 2 kali karam kapal, dihina, dibelenggu. Kenapa? Itu adalah bagian penempaan. Jangan pikir, Rasul Paulus jadi hebat. Baca saudara, baca. Dia bilang kerap kali aku berpuasa, kerap kali aku tidak makan. Karena apa? Tidak ada makanan dan kadangkala ada makanan tapi aku harus berpuasa. Aku berjaga-jaga, aku dihina, aku kehilangan akal, tapi tidak kehilangan pengharapan. Aku kehilangan banyak hal, tapi tidak kehilangan iman. Sebab aku tahu apa itu kurang, apa itu kelimpahan. Berarti pernah mengalami kurang toh. Jadi hari ini kalau ada kurang, berarti friend dengan Rasul Paulus. Haleluya. Aku tahu apa kecukupan. Aku tahu apa kelimpahan. Yang jelas Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini harus kita mengerti. Kalau tidak perjalanan kita akan terhenti. Karena kita pahit hari-hari ini. Saudara, mari saudara. Firman Allah mengingatkan kita. Saya renungkan begini, Tuhan bilang, kamu tahu, aku tidak mau tinggal di Filistin. Oh, begitu Tuhan. Aku tidak mau tinggal di Asdod, aku tidak mau tinggal. Kan tabut Tuhan dirampas. Kong dorang bawah di 5 kota raja-raja Filistin. Kong Tuhan bikin kekacauan. Saudara, ini tabut Tuhan. Saudara, waktu sementara di Menara Doa, nah
dengar baik. Aku tidak mau tinggal di kota-kota itu. Waktu disandingkan dengan Dagon. Iya toh? Dikatakan 2 Samuel 6. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5 ayat 2. Silakan. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawa masuk ke kuil Dagon. Diletakkannya di sisi Dagon. 3. Keesokan hari orang Asdod bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya di tanah di hadapan tabut Tuhan. 1 Samuel 5 ayat 3. Maju multimedianya. Mungkin komputernya ada gangguan ya. 1 Samuel 5 ayat 3 supaya saya bisa cepat. Dikatakan apa? 1 Samuel 5 ayat 3. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh, mukanya di tanah di hadapan tabut. Dagon pagi-pagi menyembah. Saudara ya, Dagon pagi-pagi di muka tabut perjanjian, saudara. Imam-imam kaget dong, angka ulang pada Dagon. Ini waktu tabut Tuhan dirampas toh. Zaman itu Eli, kan Ikabod telah hilang kemuliaan Allah. Kita bicara tentang kemuliaan Tuhan. Telah hilang kemuliaan Tuhan dari tanah Israel. Saudara, pagi-pagi benar Dagon fall. Apa kalau upon? Jatuh. So jatuh ke apa? Mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Hele Dagon menyembah. Pagi-pagi dia so bangun pagi-pagi ini. Saudara ya. So menyembah. Ayat 4. Dorang kasih pulang Dagon pada tempatnya. Esok hari DP lusa mereka bangun. Dagon terjatuh, mukanya ke tanah sebilang, ulang, menyembah ulang pagi-pagi di hadapan tabut Tuhan. Tapi kepala Dagon kedua belah tangannya terpenggal, terpelanting ke ambang pintu, putus-putus Dagon. Hanya badan Dagon yang masih tinggal 5. Itu sebabnya para imam Dagon dan semua yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon. Dorang bilang poso kata. Kalau mau injak tuh ambang pintu balangka. Karena pernah orang dewa dulu kon Tuhan bilang di Sefanya 1 ayat 9. Saya tiba-tiba ingat ini, Sefanya 1 ayat 9. Jangan injak ambang pintu, Sefanya 1 ayat 9. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu. Jadi semua orang yang pakai poso-poso itu, poso kalau mau injak ambang pintu, jadi mesti melompat. Poso kalau apa, wanita hamil, jadi mesti pakai lemong suangi, taruh paneti. Stop, begitu di kifsonya ada toh. Poso manjai malang-malang, ada nenek lampir mau datang. Bukan manjai malang-malang, jangan. Karena apa? Kalau galap tak cucu tuh tangan. Poso kong gantong tuh lemong di muka. Ya toh, sendak ada yang poso-poso begitu. Tuhan bilang aku akan menghukum sama orang yang poso-poso. Masih pakai adat istiadat nenek moyang zaman dahulu dahulu kala. Mesti bertobat. Jangan ada lagi tuh apa toh? Lalu pernah dikif, lalu dulu. Seberapa bulan kong kita raba-raba tuh ibu tak nak mau bilang nama. Raba-raba, saudara kong kita, ibu, kepa ini dapat neti dang. DP papa bilang kok supaya terlindungi. Capaca butuh paneti sekarang. Orang dua di Budi Mulia waktu itu. Iya saudara. Ya ibu Lisa sampai komsel tuh dulu. Kau kita laporkan bala komsel ini. Kong cabu. DP suami di Saita bilang, Pak, cuma darah Yesus biar paneti 5 gantong yang akan menyelamatkan anak ini. Saya geregetan karena ada ayatnya saudara. Supaya karena anak itu dokter periksa, tapi iman bapaknya dokter bilang kan hilang. Lalu saya bilang begini, Bu, hilang kok ibu muntah-muntah. Iya, mengidang. Dokter bilang, sok kosong, nyanda ada itu anak. Ada, perkatakan ada itu anaknya, nyanda ada yang kosong di sini. Lahir itu anak, sekarang sok kelas berapa tuh? Ibu Lisa sok kelas 3 tuh. Tuh kelas 2 SD. DP papa yang bilang begini, iyo kita percaya anak itu ada. Nah, begitu besar 8-9 bulan pakai paneti, jangan.
Nah kita balik ke 1 Samuel pasal 5. Tangan Tuhan ayat 6. 1 Samuel pasal 5 ayat 6. 1 Samuel pasal 5 ayat 6. 1 Samuel pasal 5 ayat 6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod dengan berat. Ia membingungkan mereka. Akhirnya ayat 8. Ayat 8, saya cepat. Jadi bagian terakhir, mereka memindahkan ke Gat. Jadi dari kota-kota Filistin, Tuhan bikin kacau di Asdod, pindah lagi di Gat. Di Gat dikatakan firman Allah ayat 9. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu dan orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Pindah lagi, kasih pindah di kota Filistin berikutnya, 10. Ayat 10. Lalu mereka mengantar tabut Allah ke Ekron. Sampai tabut Allah di Ekron, berteriaklah orang Ekron. Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk mematikan kita. Jadi Tuhan memang dia mau tinggal di 5 kota. 5 kota itu apa-apa? Yuk kita lihat. 1 Samuel 6 ayat 1 Samuel 6 ayatnya yang ke-17. Semua ada pa benjol-benjol. Semua ada pa borok-borok. Kong dorang baking kata, tuh borok-borok dari apa ini, tikus-tikus dari Mas. Sebagai tanda penebusan, saudara bayangkan. Nah ini kota-kota yang Tuhan, saudara tidak mau tinggal di sana. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gat 1, dari Ekron 1. Tabut dari 5 kota ini pindah. Tuhan yang mau tinggal di sana. Kau orang bilang, bagaimana dang ini? Kasih pulang Jo. Kenapa? Kasih pulang di mana? Israel. Tuhan bicara begini, nak, kita nih mau tinggal di sana. Kita mau pulang pada umat. Dari satu kota ke satu kota mereka pindahkan. Tabut Tuhan mematikan mereka. Sampai ini raja-raja, 5 raja Filistin, Raja Gaza, Raja Ekron, Raja Gat, Raja Asdod. Saudara mereka, saudara bilang begini, bagaimana kasih pulang? Makanya mereka naikkan di lembu. Kon DP anak yang menyusui dorang kasih tinggal di rumah. Karena kan lembu akan cari anak. Begitu mereka katakan, kalau ini lembu berjalan ke Bet-Semes wilayah Israel, berarti itu Tuhan. Mereka kalau lembu ini cari DP anak, berarti cuma kebetulan. Alkitab mengatakan itu lembu berjalan bawa tabut perjanjian pakai kereta. Kok masuk di wilayah Israel. Kelima, raja orang Filistin melihat dari jauh. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 16. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Tabut Allah kembali ke Israel. Di Bet-Semes tabut itu. Makanya ini Daud iko, ini Filistin pecara. Dia muat lagi pakai kereta dengan pakai lembu. Kenapa hari itu Tuhan izinkan pakai lembu dengan kereta? Karena orang Filistin bukan orang Lewi. Orang Filistin tidak tahu cara-cara menghormati Tuhan. Jadi ya Tuhan adil. Tuhan bilang ke siang, so dapat benjol-benjol dapat lagi ada banyak yang mati. Kita hantam dengan penyakit sampar. Oke lah, tanah ini kereta dengan lembu. Tapi saudara tahu begitu memasuki wilayah Israel, orang Lewi langsung ambil itu tabut. Namanya Bet-Semes. Tinggallah itu tabut perjanjian saudara di situ. 20 tahun Kong Daud datang ambil. Kenapa? Satu yang Tuhan bilang, nah aku tidak mau tinggal di kota-kota ini. Aku akan kembali ke umatku. Persoalannya, apakah umatku rindu padaku atau tidak? Hosea 5 ayat 15 ayat terakhir. Hosea 5 ayat 15. Hosea 5 ayat 15. Ya, aku akan pergi pulang ke tempatku. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Ketika
Israel, kemuliaan Tuhan mau kembali. Didapati orang Israel tidak punya rasa rindu akan Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, Tuhan ini baper, bawa-bawa perasaan. Ya, dia menggunakan sebuah kata, Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu. Dia mengatakan sebuah kata, rindu. Dia tahu hanya di Israel ada penyembah. Hanya ada di Israel para pemikul tabut. Tidak mungkin dia temukan di Filistin. Karena di Filistin tidak pernah diajar cara menghormati Tuhan. Di Filistin tidak pernah ditaruh api untuk menyembah Allah. Itulah sebabnya Allah tergila-gila dengan penyembah. Ia pulang, saudara, kembali ke kediaman Israel untuk menantikan adakah kerinduan umat Tuhan datang menyembah. Tapi sayang, dia didapati Israel tidak rindu. Berapa lama tabut ada di Filistin? Alkitab mengatakan 7 bulan lamanya. 7 bulan tanpa hadirat Tuhan. Ekonomi berjalan. 7 bulan tanpa hadirat Allah. Orang Israel biasa saja. Musa bilang, mau gila kita Tuhan. Kalau aku berjalan tanpa engkau, itulah bedanya Musa dengan Israel. 7 bulan lamanya, saya tidak menafsir. Tapi Alkitab mengatakan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 1. 1 Samuel 6. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. 5 kota baku saudara, dari kota ke kota itu 7 bulan. Tidak ada hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan belum kembali ke Israel. Tapi ketika kemuliaan Tuhan datang, tabut Tuhan datang, didapati umatnya biasa saja. Sampai ditemukan seorang Daud yang gila. Dia berkata, aku akan bayar harga demi memindahkan tabut Tuhan ke Sion. Usaha pertama gagal. Usaha kedua, Daud mendapatkan pesan, hanya orang Lewi panggul itu. Di mana? Di pundak. Mereka harus berjalan 6 langkah berhenti. Potong 2 anak lembu gemukan. Saudara, 2 lama itu perjalanan penuh darah. Tapi Alkitab berkata Daud menari dengan sekuat tenaga. Perjalanan kemuliaan bukan perjalanan instan. Setiap 6 langkah, saya membayangkan semua orang yang ada lewat itu jalan itu penuh darah. 2 ekor lembu. Sampai di mana Girian, saudara? Dari sini sampai Girian 6 langkah berhenti, 6 langkah berhenti. Coba saudara dan saya bayangkan, potong darah. Kenapa harga kemuliaan hanya ada darah Yesus? Kenapa harus ada korban sebelum para pemuji penyembah bisa di pondok Daud? Makanya di jalan menuju pondok Daud, darah itu saudara, itu jalan lumpur dan darah. Itu jalan di mana Daud menari-nari harus dengan sekuat tenaga. Kalau enggak, bayangkan dia menari di tengah, saudara, di air saja licin. Apalagi kalau darah. Bagaimana mungkin Daud masih bisa bertahan seperti orang gila? Dia lepaskan semua atribut kerajaannya dan dia pakai jubah seorang hamba dan dia menari. Baju putih itu dipenuhi darah. 4 orang yang pegang tabut perjanjian dipenuhi dengan darah. Para panglima, darah dan darah. Tanpa darah tidak ada keselamatan. Tanpa darah tidak ada pembebasan. Itulah darah Yesus. Tapi Daud selesaikan sekuat tenaga, saudara. We call 911. Kita minta darah Yesus, saudara, menyucikan bangsa ini. Semua yang melewati di situ, Daud bilang 30.000 panglima, pemuji, penyembah, babaris, ikut di jalan darah. Nggak ada jalan pintas. Budak, mau panglima, mau hamba, mau penyanyi, hamba Tuhan, pelayan, orang Lewi, pemikul tabut perjanjian, lewat di jalan darah. Saudara bayangkan, semua kecuali Mikal.
Mikal ini mau ikut rombongan. Mikal ada di istana mengejek, mengolok dan berkata betapa Raja Israel telah menelanjangi dirinya bersama dengan budak-budak dan dia mandul sampai hari matinya. Itu bukan perjalanan singkat. Itu perjalanan profetis, itu perjalanan dengan sekuat tenaga. Dan 33 tahun kemuliaan Tuhan tinggal atas Israel. Tudung kemuliaan Tuhan menjamah. Daud tidak pernah kalah perang. Semua masyarakat aman, damai, sejahtera, sentosa. Yang bertengkar berbaikan, yang kacau berbaikan. Yang apa saudara miskin diperkaya. Itu terjadi pada zaman Daud dan Salomo. Apa yang akan kita lakukan hari-hari ini adalah perjalanan iman, perjalanan penyembahan, perjalanan pengorbanan dengan sekuat tenaga, dengan apa yang ada pada kita. Kita masuk dalam we call 911. Biarkan seluruh umat mengikuti untuk sampai kepada penyembah sehingga kemuliaan Allah turun atas Indonesia. Saya tidak tahu ada cara lain untuk bangsa ini di hari ini dan ke depan. Tapi Tuhan memberikan sebuah cara. Lewati jalan Daud. Biarlah tangan-tangan para penyembah yang telah ditempa tahun ini. Banyak dari kita mengalami penempaan bahkan sampai hari ini. Inilah waktunya bawa kota ini, bangsa ini. Saudara, lewati jalan darah dan air mata. Dengan kekuatan kita, Alkitab bilang apa? Barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. 3 hari ke depan, kita akan masuk dalam Wikol. Sudah ada 77 orang yang siap berpuasa 2 kali 24 jam. 35 dari Kiev, 35 dari Minsel dan sebagainya. Mereka akan berkumpul di sini. Didapati 35 orang dari Kiev. 2 kali 24 jam. Saudara, 35 dari kota-kota. Mereka sudah memastikannya. Sampai subuh tadi saya minta El untuk menghubungi orang-orang ini. Tinggal dari Morotai saya minta genapkan 100. 1 kali 24 jam 76 orang dari Kiev. Jadi total semuanya adalah 150 orang. Kita masih perlu yang 2 kali 24 jam, masih 23 orang. Saudara, mereka akan berkemah di sini. Untuk apa saudara? Ini sebuah warning bagi kita. Ini adalah sebuah di mana Tuhan akan bawa saya dan saudara. Dalam saudara, apa yang namanya kemuliaan Tuhan. Saya merasakan dengan kuat kemuliaan Tuhan. Saudara akan memenuhi seluruh bumi. Akan memenuhi 5 kota. Tidak kebetulan perjalanan tabut perjanjian ternyata melewati Gaza. Ketika saya membaca firman ini, Roh Kudus berkata, coba kau lihat persis perjalanan tabut perjanjian melewati kota demi kota. Filistin. Apakah ini kebetulan? Tidak. Kita sedang apa? Tuhan akan kembali ke Israel. Karena di Israel ada penyembah. Penyembah itu akan menyembah dengan sekuat tenaga. Sekuat hati mereka. Dengan ekspresi. Saudara lihat. Biar apa saudara jalan licin. Biar apa. Oh Daud tetap mengekspresikan. Oh kerinduannya. Cintanya. Kegilaannya dengan Tuhan. Itulah para penyembah. Saudara menyembahlah. Kita nikmati. Siapkan diri saudara. Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Mereka yang hatinya bersih, tangannya bersih, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan Yesus Kristus. Kerup yang di tempat tadi ternyata berubah nama. Bukan kerup biasa. Ibrani 9 ayat 5. Ibrani 9 ayat 5. Boleh diganti Ibrani 9 ayat 5? Ibrani 9 ayat 5. Yuk. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan
yang menaungi tutup pendamaian. Ternyata kerup yang di tempat tadi, so ada DP Fam. DP Fam kemuliaan. Tadi di Keluaran masih kerup biasa. Kerup emas tempaan. Tapi saudara, ketika ditempa, tiba-tiba Tuhan rubah dan tambah namanya kerup kemuliaan. Kemuliaan Allah turun di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Shalom.